Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang suku Minangkabau. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Gadisa Salsabila. Saya Rafa Faidila. Saya Astri Lestari. Saya Kibra Hilabilna. Saya Andika Ramdhani. Saya Arga Tabah Priadi. Saya Enin Firmansyah. Sudah kenal kan? Yuk langsung kita ke topik pertama. Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki. Minangkabau memiliki sistem garis perempuan yaitu matrilineal. Minangkabau ialah sumber kekuatan dan dari bangsa Melayu kependudukannya tersebar luas di daerah Kepulauan Timur. Asal-usulnya nama Minangkabau berawal dari masa kerajaan, di mana orang asing datang dari lautan untuk menaklukkan tanahnya suku Minangkabau. Namun, suku Minangkabau tidak menerima hal itu. Jadi, mereka mengajukan untuk mempertarungkan kerbau mereka. Orang asing menerima tantangan tersebut, dan akhirnya mereka mempersiapkan kerbau-kerbau yang dewasa, kuat, dan besar. Tapi, sedangkan suku Minangkabau mempersiapkan kerbau-kerbau yang masih bayi, mengkarantina mereka dan tidak memberikannya makanan ataupun susu. Suku Minangkabau memakaikan senjata besi pada tanduk kerbau mereka, dan pada saat pertandingannya datang, kerbau mereka melihat kerbau-kerbaunya orang asing sebagai induk mereka, dan pada akhirnya mengejar-ngejar mereka karena kelaparan untuk meminta susu. Dan pada akhirnya itu mereka tertusuk-tusuk oleh tanduknya mereka dan memenangkan pertandingan tersebut. Nah, jadi asal mulanya nama Minangkabau adalah dari Manang, yaitu artinya Minang atau menang, dan Kabau yang artinya kerbau. Minangkabau. Secara geografis, Minangkabau terletak pada bagian Sumatera Barat Indonesia, mencakup dataran tinggi dan dataran rendah sekitarnya. Kota terbesar dan ibu kota provinsi Padang menjadi salah satu pusat ekonomi dan transportasi pada wilayah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau atau bisa juga disebut sebagai bahasa Padang atau bahasa orang awak ini merupakan salah satu bahasa yang terdapat dalam rumpun bahasa Minangkabau yang bercabang dari rumpun bahasa Melayu Sumbawa alias rumpun bahasa Indonesia Barat yang diturunkan dari rumpun Melayu Polinesia yang bercabang dari rumpun bahasa Austronesia. Nah, yang selanjutnya yaitu alat musik. Alat musik dari Minangkabau asli yaitu ada saluang, aguang, gondang, rebana, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ada adat kelahiran Minangkabau yang biasanya dilakukan pada saat bayi baru lahir hingga berusia 3 bulan. Nah, ada beberapa caranya, yaitu pertama, ada sigi kain baruak yang dari sigi kain robek dibakar lalu dibawa ke tempat turun mandi. Kedua, ada tampang karambia, yaitu bibit kelapa yang dihanyutkan lalu ditangkap oleh si ibu bayi. Ketiga, ada tangguak, yaitu alat yang biasanya dilakukan untuk menangkap ikan untuk melambangkan bekal ekonomi anak di masa depan. Nah, yang terakhir ada palonasi, yaitu palonasi yang dilumuri oleh arang dan darah ayam untuk mengusir setan atau jin yang ikut upacara turun mandi. Nah, ada juga adat pernikahan Minangkabau. Yang pertama yaitu memulangkan tando, malewakan gara malapulai, balantuang kaniang, mangruak nasi kuniang, bamain coki, dan yang terakhir ada tari payung. Tarian tradisional Minangkabau. Yang pertama ada tari piring. Tari piring merupakan salah satu jenis kebudayaan yang sangat terkenal di ranah Minang, tepatnya berada di kota Solok, Sumatera Barat. Tarian ini memanfaatkan piring sebagai salah satu atributnya. Dan yang kedua ada tari lilin. Tari lilin ini cukup atraktif dan unik karena penari berusaha mengusahakan lilinnya supaya tidak padam. Rumah khas Minangkabau.
disebut juga rumah gadang, dengan atap limas bergelombang menyerupai kepala kerbau dan serambi atas di depannya. Sebagai lambang dan identitas suku khas Minangkabau. Objek wisata yang ada di Minangkabau yaitu Gunung Padang, Pantai Padang, Jembatan Siti Nurbaya, dan Sungai Pisang. Pakaian adat tradisional di Minangkabau yang pertama ada Bundo Kanduang. Bundo Kanduang jika diartikan secara harfiah yaitu ibu kandung yang dikenakan oleh perempuan yang sudah menikah. Bundo Kanduang juga disebut limpape rumanan gadang atau penyangga rumah gadang yang merupakan simbol kebesaran di dalam keluarga. Dan yang kedua itu ada pakaian adat penghulu atau baju pemangku adat yang dikenakan oleh pria khas Minangkabau. Kelengkapan pakaian adat tersebut yaitu terdiri dari destar, sarawa, sesamping, sandang, keris, dan tongkat. Makanan khas suku Minangkabau ialah rendang, sate padang, gulai, dan masih banyak lagi. Sekarang ada kebudayaan Minangkabau. Yang pertama ada upacara Batagak Kudo-Kudo yang biasanya dilakukan saat masyarakat membangun rumah. Yang kedua ada upacara Batagak Pangulu yang dilakukan dengan menyembelih kerbau untuk mengadakan acara atau pesta. Sebuah nilai adalah sebuah konsepsi yang menjadi ciri khusus suatu masyarakat. Nilai-nilai kebudayaan yang kuat menjadi pijakan penting bagi masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki pandangan terhadap kehidupan di mana tujuan hidup mereka adalah untuk berbuat jasa dan meninggalkan sesuatu bagi anak kemenakannya. Mereka juga memiliki pandangan terhadap waktu di mana mereka harus memikirkan masa depan dan apa yang akan ditinggalkan mereka. Mereka juga memiliki pandangan terhadap kerja di mana kerja merupakan sesuatu kegiatan yang sangat dihargai karena kerjalah yang membuat mereka sanggup untuk meninggalkan sesuatu bagi anaknya. Mereka juga memiliki pandangan terhadap sesama di mana mereka sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan juga sangat menjunjung tinggi nilai mufakat dan musyawarah. Mereka juga memiliki pandangan terhadap alam di mana alam memiliki kedudukan yang tinggi dan juga dijadikan sebagai guru. Selain itu, Minangkabau juga memiliki beragam kerajinan tangan yang unik, seperti bordir kerancang yang merupakan kreasi bordir yang membentuk lubang-lubang pada kain yang dibordir. Lalu ada juga tenunan-tenunan dari silungkang dan pandai sikek yang memiliki keunikan pada motif-motifnya yang variatif. Mereka juga memiliki kerajinan-kerajinan dari koto gadang. Koto gadang terkenal dari kerajinannya yang sangat variatif seperti kerajinan peraknya, songketnya, dan juga sulamannya. Yang terakhir ada adat gotong royong, yaitu Batagak Kudo-Kudo. Batagak Kudo-Kudo adalah tradisi gotong royong di mana masyarakat bergotong royong untuk membangun rumah. Tidak hanya rumah, mereka juga membangun masjid, rumah gadang, dan lain-lainnya. Tradisi ini sudah dibawa turun-menurun dan sampai saat ini juga masih diterapkan. Oke, segitu saja. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Maafkan bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.